bersama. Ayo kita gotong royong. Gimana? Karena ini pihak korban, Pak. Oh tidak bisa. Kita pengennya semua ayo kerja. Sudah dikerja alat berat, Pak. Iya, bareng-bareng. Alat berat keluarganya nanti harus keselamatan sampai. Kami sudah tetap kita dan semuanya udah kami tahu gitu. Tahu Pak dari berempat dari Pak. Coba ayo kenapa kami Pak? Coba dia Pak. Coba dia kasih kontrol. Ayo udah ayo Pak. Diamankan Pak. Saya jadi komplek. Ya, cuma perut kecepet ya. Iya. Haikal, kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Ya pemirsa, memasuki hari ke-6 ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur, tim SAR gabungan masih berupaya untuk mengevakuasi puluhan santri yang hingga kini masih terjepit di bawah reruntuhan bangunan. Petugas masih menggunakan alat berat untuk mengangkat material bangunan. Puing bangunan yang telah terangkat kemudian juga diangkut menggunakan truk untuk dibawa keluar dari lokasi. Data BNPB saat ini kurang lebih terdapat 49 korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan kami di lokasi, ada Henry Aprila. Selamat sore Henry, untuk kondisi sore hari ini bagaimana perkembangan evakuasi di lapangan? Ya baik, untuk di sore hari ini Alista kami memantau baru saja kami menerima informasi bahwasanya baru saja ditemukan di pukul 14.05 waktu Indonesia Barat satu jenazah yang ditemukan ditumpukan dari proses evakuasi di TKP yang kemudian ini secara keseluruhan tandanya sudah mencangkup ataupun tercatat sebanyak 48 korban yang masih dalam proses pencarian. Dan tentunya tidak hanya itu Alista, di lokasi tempat kami melaporkan saat ini pun tadi baru saja 10 menit lalu ini juga berhasil diangkut ataupun berhasil dievakuasi kendaraan yang juga ini yang dimana kalau informasi yang kami terima ini merupakan salah satu kendaraan milik dari pengasuh pesantren yang kemudian tadi juga berhasil dievakuasi ataupun berhasil diamankan. Dan tentunya tidak hanya itu, ini pun kalau kami memantau dari sejumlah petugas tadi juga baru saja berganti kendaraan untuk mengangkut alat berat karena mengingat dari 3 kendaraan besar ini juga beroperasi secara bergantian. Mengingat untuk lokasi sendiri ini juga cukup sempit Alista, yang kemudian dari ketiga kendaraan tersebut untuk mengangkut alat berat, mengamankan bahkan juga mengangkut sejumlah puing-puing dari bangunan tersebut juga ini perlu bergantian dari mulai ekskavator hingga alat ataupun kendaraan untuk mengangkut alat berat yang menghancurkan beton tersebut. Dan tentunya tidak hanya itu Alista, dari informasi terbaru juga bahwa hingga saat ini dari sejumlah perwakilan, maksud kami dari sejumlah keluarga inti, ya keluarga inti korban juga sudah dialihkan ke RS
ataupun pos di RS Bayangkara yang kemudian ini nantinya akan juga memantau ataupun melihat proses identifikasi di RS Bayangkara. Terakhir pun informasi yang kami terima bahwa kalau memang secara keseluruhan totalnya mencapai 167 korban ataupun 167 jumlah dari total keseluruhan, yang kemudian ini ada 103 yang berhasil diselamatkan ataupun kondisinya selamat, dan satu ini juga diinformasikan juga sudah berhasil ditemukan dengan kondisi selamat. Tandanya ada 104 korban yang berhasil diamankan dengan kondisi selamat. Kemudian secara keseluruhan untuk saat ini di hari ke-6 proses evakuasi, tandanya sudah masuk ataupun tercatat mencapai di 15 korban meninggal dunia yang berhasil ditemukan. Sedikitnya juru kamera kami Ade Supriyatna akan juga menunjukkan bagaimana kondisi terkini. Untuk kondisi di belakang kami saat ini pun ini terlihat memang sejumlah petugas, bahkan juga ada tadi kami lihat dari perwakilan pihak pesantren pun juga memasuki kawasan dari lokasi ataupun TKP untuk memantau bagaimana proses evakuasi ini berlangsung. Bahkan untuk saat ini sejumlah kendaraan besar pun sudah berganti, dan juga untuk alat-alat berat ini digunakan ataupun maksud kami truk alat berat ini, maksud kami ada beberapa truk yang berada di sekitaran dari TKP ini mengangkut sejumlah barang ataupun alat, beberapa bangunan atau runtuhan bangunan untuk dialihkan ke tempat yang lebih aman. Dan tidak hanya itu, Alista dan juga pemirsa, sejauh ini informasi terakhir dari pagi sampai dengan siang hari ini baru satu jenazah yang ditemukan di pukul 14.05 waktu Indonesia Barat yang disampaikan langsung oleh pihak dari Basarnas, yang kemudian ini sudah berhasil diamankan ke RS Bayangkara. Kami akan terus memantau, Alista, karena sejauh ini informasi terakhir baru saja satu jenazah ditemukan, dan juga beberapa kendaraan juga sudah mulai berganti. Bahkan kalau untuk proses evakuasi dari sejumlah struktur yang ada di lokasi ataupun di TKP, ini sudah masuk ke lantai kedua, yang tandanya ini sudah mendekati ke lantai dasar untuk mengetahui apakah jumlah korban dari secara total yang sudah ditemukan data-datanya sebanyak 49. Maksud kami 48 korban yang juga masih dalam proses pencarian. Alista. Berarti pada pukul 14 kurang lebih terdapat penemuan satu korban yang tertimbun, dan proses penggantian petugas ataupun operator dari eskavator sedang berlangsung. Untuk pencarian dilakukan 24 jam, betul kalau saya tidak salah, Henry. Lantas kendala apa saja yang dimiliki petugas pada saat pencarian untuk malam hari, Henry? Alista, kalau informasi yang kami terima bahwa memang betul sekali ini proses pencarian oleh pihak Basarnas dan juga pihak BNPB sendiri ataupun tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi dan juga pengangkatan puing-puing sisaan bangunan ambruknya musola dengan struktur 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ini memang dilakukan dengan waktu ataupun jangka waktu 24 jam, yang kemudian ini dari petugasnya pun ini bergantian, namun kalau untuk alatnya untuk memberikan kepercayaan bahkan juga memberikan hasil terbaik, ini untuk alat beratnya digunakan selama 24 jam. Berkaitan dengan kendala ini yang disampaikan oleh Ketua dari pihak petugas ini menyampaikan bahwa sejumlah kendala ini seperti halnya karena mengingat sejumlah korban dari runtuhnya musola yang ada di Pondok Pesantren Al-Khozini ini sendiri masih di bawah 18 tahun sehingga belum memiliki kartu tanda penduduk ataupun KTP. Ini yang menyulitkan, bahkan mereka juga belum memiliki keterangan sidik jari untuk bisa mengidentifikasi sejumlah korban yang baru saja ditemukan. Alista. Baik, lantas untuk jarak aman dari teman-teman media menuju ke lokasi, apakah masih sama seperti kemarin atau untuk hari ini bisa lebih dekat menuju ke lokasi ambruknya musola di Ponpes Al-Khozini, Henry?
Berkaitan dengan jarak kami awak media, yang memang jaraknya sebelumnya sekiranya 200 meter dari lokasi ataupun TKP, tentu ini tidak dilakukan perubahan meskipun juga sejumlah struktur ini bisa dikatakan sudah masuk ke 40%. Dan kami pun awak media tentunya terus masih di dalam pengawasan dari pihak pesantren maupun dari pihak pengamanan untuk tidak bisa mendekat. Bahkan ini di belakang kami saat ini pun juga ada salah satu pembatas, ini police line untuk kami tidak bisa mendekat lebih dekat lagi ataupun lebih dekat ke TKP karena mengingat ini proses pengamanan ataupun proses evakuasi agar berjalan dengan aman, terutama juga yang diharapkan oleh pihak wali santri dapat berlangsung secara cepat. Alista. Henry, tadi Andi juga sempat menyampaikan bahwa pada saat kurang lebih jam 2 begitu ambulans sempat keluar. Lantas dari lokasi Anda melaporkan saat ini, apakah ambulans melewati jalan yang ada di belakang Anda? Alisa, karena mengingat jarak kami dengan lokasi TKP sendiri ini cukup jauh, sehingga informasi ini kami terima dari pihak Basarnas, yang kemudian kami pun juga belum menerima ataupun belum adanya konferensi pers berkaitan dengan jumlah korban. Karena dari hari-hari sebelumnya dari pihak Basarnas sendiri nantinya akan mengumumkan di sore hari ataupun di malam menjelang malam hari untuk mengumumkan proses evakuasi di hari ke-6 ini, berapa jumlah korban yang ditemukan untuk proses evakuasi di hari ini, kemudian juga bagaimana proses evakuasi ataupun apa saja kendala-kendala yang dirasakan pada saat proses evakuasi di hari ke-6 ini. Alista. Henry, dalam per hari begitu, untuk petugas ataupun BNPB ini apakah melakukan konferensi pers mengenai perkembangan terkini evakuasi? Tentunya dari pihak Basarnas dan juga pihak BNPB terus memberikan informasi berkala berkaitan dengan jumlah, bahkan monitoring yang mereka tunjukkan melalui CCTV yang difasilitasi oleh pihak Kominfo. Ini berkaitan dengan bagaimana proses evakuasi, kemudian juga bagaimana jumlah ataupun berapa jumlah yang mereka temukan per harinya, bahkan per jamnya juga mereka sampaikan. Dan terutama juga berkaitan dengan kendala yang mereka rasakan pada saat proses evakuasi. Karena kalau untuk di malam hari tentunya ini selama kami memantau di lokasi, kendala yang memang dirasakan salah satunya adalah lokasi yang sempit. Kemudian memang kalau berkaitan dengan cuaca tentunya ini diberikan kemudahan untuk menjalani proses evakuasi. Dan tentunya juga berkaitan dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan, ini berkaitan dengan infonya terus diberikan update per jamnya bahkan juga per harinya. Sedikitnya ini salah satu ambulans yang juga kami lihat baru saja masuk ke dekat kawasan TKP di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur untuk mengangkut korban. Kami akan menunggu apakah ada korban baru ataukah ini salah satu korban yang memang tadi kami sebutkan berhasil ditemukan di pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami pun terus memantau, Alista, bagaimana informasi resmi nanti disampaikan oleh pihak Basarnas maupun pihak BNPB berkaitan dengan jumlah korban yang ditemukan per hari ini, terutama proses evakuasi di hari ke-6 ini. Alista, kami terus sampaikan informasi terbaru berkaitan dengan situasi proses evakuasi di hari ke-6 ini. Baik, terima kasih banyak laporannya. Hendry Aprila melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kami masih akan terus mengupdate perkembangan terkini di lokasi Anda. Jaga kesehatan, Hendry. Pemirsa, tragedi ambruknya Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo sudah memasuki hari ke-6. Para relawan bagian memasak evakuasi sudah mulai kelelahan agar mereka tetap bugar. Kemarin hari Jumat 3 Oktober mereka disuntik multivitamin agar mereka tetap dalam kondisi bugar dalam menjalankan tugas. Beginilah suasana ratusan relawan yang bertugas di bagian memasak, evakuasi, dan bagian umum lainnya. Mereka mendapatkan suntikan multivitamin agar mereka tetap terjaga kondisi kesehatannya.
Para relawan mendapat suntikan multivitamin karena memasuki hari kelima ini rentan dengan imunitasnya, mereka memasuki fase kelelahan dan rawan sakit. Pemberian multivitamin ini diberikan kepada 100 relawan, diutamakan relawan bagian memasak dan petugas yang ada di posko Ponpes. Yang jadi masalah sekarang setelah 4 hari 5 hari yang bagian-bagian masak, yang bagian potong, relawan itu ternyata juga mereka pada fase kelelahan. Karena itu kemarin saya pas kebetulan pinjau, saya ngomong kepala dinas bahwa Bu, besok hari ini maksudnya kami akan bantu menyuntikkan vitamin, multivitamin kepada mereka supaya kondisi mereka tidak fit, karena mereka sudah berkorban meninggalkan keluarga, memasak dan segala macam. Tentu kita harus memberikan apresiasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, 14 orang dinyatakan meninggal dalam musibah ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini tim SAR gabungan masih berusaha mengevakuasi 49 santri yang diduga masih terjepit. Memasuki hari ke-6 ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur, tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi puluhan santri yang hingga kini terjepit di bawah reruntuhan bangunan. Petugas masih menggunakan alat berat untuk mengangkat material bangunan. Puing-puing yang telah terangkat kemudian diangkut menggunakan truk untuk dibawa keluar dari lokasi. Data BNPB saat ini terdampak yang masih terjebak di bawah reruntuhan sebanyak 49 orang. Total ya, jadi total ini semua korban itu kan ada 167 ya, 167 nih 100% seperti itu Pak? Nggak ada. Nanti setelah kita tutup operasi baru itu. Tapi sekarang saya bisa katakan jumlah korban itu ada 167. Yang ditemukan 118 ya. 118 itu 103 itu yang selamat tambah satu itu yang namanya adalah, nah itu tahu kan, Ibnu Pairus. Itu dalam daftar yang hilang tuh ada, tiba-tiba dia selamat tapi tidak di sini, ada di tempat lain ya. Berarti kan ada 104 yang selamat. Nah nanti dari 104 itu jangan ditanya lagi, itu dari 104 itu yang jadi runtuh di mana Pak? Ini masih, karena ada beberapa kasus orang tuanya mencari, katanya anaknya dalam reruntuhan, tetapi ternyata dia di tempat lain. Ada 2 orang itu yang sudah jelas. Yang terakhir itu yang Ibnu Pairus itu. Berarti yang menjadi korban adalah berapa? 67 ya. 14 sudah ditemukan. 14 itu 5 sudah ada datanya. Ya kan? 5 sudah ada datanya, yang pertama meninggal itu sudah ada datanya 5. Nah, nanti yang baru datang rekan-rekan media tanya yang kemarin datang gitu loh. Jangan mengulangi lagi dari awal kita penjelasannya. Yang 9 ini yang bentuk jenazah. Masih dalam proses identifikasi. Yang sekarang masih hilang ada 49. Apakah yakin 49 itu ada di situ? Kita semua nggak tahu, ya nggak tahu, gitu. Karena kan ada di reruntuhan. Harapannya ya mudah-mudahan sama 49 itu sesuai dengan data yang ada di sini. Datanya dapat dari mana? Dari pondok pesantren yang sudah ada foto-fotonya. Pemirsa, tim rescue Basarnas melakukan asesmen dan reassessment sebelum kren dikerahkan pada Rabu malam.
Tim SAR melakukan pengecekan dengan cara memanggil korban secara bergantian. Yang dengar suara saya, untuk Anda yang berada di dalam, kalau Anda mendengar suara saya, ketuk benda keras di sekitar Anda 3 kali. Atau teriak minta tolong. Pada fase pertama, tim melakukan pengecekan tanda-tanda kehidupan di site A1, A2, dan A3. Tim SAR melakukan pengecekan dengan cara memanggil korban secara bergantian. Kami tim penolong. Apabila yang di dalam mendengar suara kami, ketuk benda keras 3 kali atau teriak sekencang-kencangnya. Namun, hasilnya nihil. Pada fase kedua dilanjutkan dengan penggunaan search camera yang menjangkau celah hingga kedalaman 5 meter. Fase ketiga dilakukan dengan wall scan software 400 untuk mendeteksi keberadaan orang di balik reruntuhan dinding beton. Hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya tanda nafas maupun denyut nadi. Tim SAR juga menggunakan multi-search seismic scanner yang berfungsi menangkap getaran dan suara kecil dari dalam reruntuhan untuk mendeteksi kemungkinan adanya korban hidup. Setelah seluruh tahapan memastikan tidak ada respon korban dari balik reruntuhan, tim SAR gabungan bersama pihak keluarga sepakat memulai proses pemindahan material dengan crane. Pemirsa, demikian breaking news sore hari ini. Saya Arlisa pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.